My name is Indrani. In this video, I'm about matematika. Jadi pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Indrani, saya dari kelas manajemen 25B dengan nomor NPM 254111085. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah market equilibrium, adalah suatu keadaan di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan di produsen sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Pada titik ini, tidak ada kelebihan atau surplus atau kekurangan atau shortage barang di pasar, dan harga pasar cenderung stabil. Keseimbangan pasar terjadi karena adanya interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Jika harga terlalu tinggi, pembeli akan mengurangi pembelian atau permintaan akan turun. Sedangkan jika harga terlalu rendah, penjual akan mengurangi penawaran. Melalui mekanisme ini, pasar akan menyesuaikan hingga mencapai titik keseimbangan. Lalu yang kedua adalah konsep dasar keseimbangan pasar. Dalam ekonomi, keseimbangan pasar biasanya digambarkan dengan dua kurva. Satu, kurva permintaan atau demand curve, menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Hubungannya berbanding terbalik, artinya jika harga naik, maka permintaan akan turun, dan sebaliknya. Lalu yang kedua adalah kurva penawaran atau supply curve, menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungannya berbanding lurus, artinya jika harga naik, maka penawaran akan meningkat. Titik perpotongan kedua kurva ini yang disebut titik keseimbangan pasar. Lalu yang ketiga adalah rumus dari perhitungan keseimbangan pasar. Secara matematis, keseimbangan pasar dapat ditentukan dengan cara menyamakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. QD sama dengan QS. Keterangannya adalah QD adalah jumlah barang yang ditawarkan. Keterangannya adalah QD sama dengan jumlah barang yang diminta atau quantity demand. Lalu yang kedua adalah QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau quantity supplied. Misalnya fungsi permintaan dan penawaran adalah QD sama dengan A dikurang BP. Lalu QS sama dengan C dikurang DP. Untuk mencari harga keseimbangan P dan jumlah keseimbangan Q, kita samakan kedua fungsinya. A dikurang BP sama dengan C plus DP. Lalu maka P sama dengan A dikurang C per B plus D. Dan untuk mencari Q sama dengan A dikurang BP atau Q sama dengan C plus DP. 4. Contoh soal keseimbangan pasar. Misalkan fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah QD sama dengan 100 dikurang 5P. QS sama dengan 20 ditambah 3P. Cari harga dan jumlah keseimbangan. Langkah 1 adalah samakan kedua fungsi 100 dikurang 5P sama dengan 20 plus 3P. Langkah yang kedua adalah pindahkan suku-suku sejenis 100 dikurang 20 sama dengan 3P plus 5P sama dengan 80 sama 5P. 80 sama dengan 8P. Langkah yang ketiga adalah dapat harga keseimbangan P sama dengan 10. Langkah keempat adalah substitusikan nilai P sama dengan nilai P ke salah satu fungsi untuk mencari Q. QD sama dengan 100 dikurang 5 dalam kurung 10 Q 5 dibagi 10. QD sama dengan 100 dikurang 5 dibagi 10 dikurang 100 sama dengan 100 dikurang 50 sama dengan 50. Jadi harga keseimbangan P jadi harga keseimbangan P sama dengan 10 dan jumlah keseimbangan Q sama dengan 50 unit. Lalu yang kelima adalah gambaran grafik keseimbangan pasar. Dalam grafik, kurva permintaan menurun dari kiri ke atas.
menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas. Titik potong keduanya disebut titik keseimbangan E, sumbu horizontal sama dengan X. 1. Sumbu horizontal X menunjukkan jumlah barang Q. 2. Sumbu vertikal Y 2. Sumbu vertikal Y menunjukkan harga barang P. 3. Titik keseimbangan E menunjukkan kombinasi harga dan jumlah barang yang seimbang, yaitu P garis miring P garis miring P garis miring yang seimbang. Jika harga di atas P, maka terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Jika harga di bawah P, maka terjadi kelebihan permintaan atau shortage. 6. Kelebihan dan kekurangan dalam pasar. 1. Kelebihan penawaran atau surplus. 1. Terjadi ketika harga pasar lebih tinggi dari harga keseimbangan. Akibatnya produsen menawarkan barang lebih banyak daripada yang ingin dibeli konsumen. Akhirnya, penjual akan menurunkan harga agar barangnya laku terjual, dan harga barang akan kembali ke titik keseimbangan. Lalu yang kedua adalah kelebihan permintaan atau shortage. Terjadi ketika harga pasar lebih rendah dari harga keseimbangan. Akibatnya, konsumen ingin membeli lebih banyak, tetapi produsen hanya mampu menyediakan sedikit barang. Lalu yang ketiga adalah hal ini menyebabkan kelangkaan barang dan akhirnya harga akan naik kembali ke harga keseimbangan. 7. Peran pemerintah dalam keseimbangan pasar. Dalam kenyataan, pemerintah sering melakukan intervensi pasar untuk menjaga keseimbangan harga agar stabil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik produsen maupun konsumen. Beberapa bentuk intervensi antara lain: 1. Penetapan harga minimum atau floor price. Harga minimum ditetapkan agar harga barang tidak terlalu rendah dan produsen tidak rugi. Contohnya, harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi petani. Lalu yang kedua adalah penetapan harga maksimum atau ceiling price, yaitu harga maksimum ditetapkan agar harga barang tidak terlalu tinggi dan tetap terjangkau oleh masyarakat. Contohnya, harga eceran tertinggi HET pada minyak goreng dan beras. Yang ketiga adalah subsidi dan pajak. 1. Subsidi menurunkan harga barang di pasar dengan bantuan pemerintah. Lalu yang kedua adalah pajak. Pajak justru menaikkan harga barang karena menambah. Dengan adanya kebijakan tersebut, keseimbangan pasar dapat berubah dan menciptakan keseimbangan baru sesuai kondisi kebijakan pemerintah. Lalu yang ke-8 adalah pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar ia terlalu tetap. Ia bisa berubah karena faktor-faktor eksternal yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan atau penawaran. Faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan: perubahan pendapatan konsumen, selera, dan gaya hidup. 1. Perubahan pendapatan konsumen. 2. Selera dan gaya hidup. 3. Harga barang pengganti atau pelengkap. 4. Jumlah penduduk. 5. Ekspektasi harga di masa depan. B. Faktor yang mempengaruhi pergeseran penawaran. 1. Biaya produksi. 2. Teknologi produksi. 3. Kebijakan pemerintah atau pajak subsidi. Lalu yang keempat adalah kondisi alam. Yang kelima, jumlah produsen di pasar. Ketika salah satu kurva bergeser, maka titik keseimbangan harga dan jumlah barang juga ikut berubah, disebut keseimbangan baru. Lalu 9. Contoh dalam kehidupan nyata adalah 1. Pasar beras. Jika panen raya berhasil, jumlah beras meningkat sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan. Akibatnya harga beras turun dan terbentuk keseimbangan baru dengan harga lebih rendah. Lalu yang kedua adalah pasar BBM atau bahan bakar minyak. Jika harga minyak dunia naik, biaya produksi meningkat sehingga penawaran menurun atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Hal ini menyebabkan harga BBM dalam negeri ikut naik. 3. Pasar pakaian Lebaran. Saat menjelang hari raya, permintaan pakaian meningkat karena banyak orang ingin membeli baju baru. Kurva permintaan bergeser ke kanan dan harga naik, menciptakan keseimbangan baru dengan harga yang lebih rendah. Lalu kesimpulan dari keseimbangan pasar adalah keadaan ideal di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Pada titik ini, pasar berada di dalam kondisi stabil tanpa adanya kelebihan atau kekurangan barang. Keseimbangan dapat berubah jika terjadi pergeseran permintaan atau penawaran.
baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun kebijakan pemerintah. Pemahaman tentang keseimbangan pasar sangat penting untuk mengetahui bagaimana harga terbentuk dan bagaimana perubahan kondisi ekonomi mempengaruhi kegiatan jual beli di masyarakat. Sekian dari video saya kali ini. That's all for me. Thank you so much for watching. I hope this video helped you understand more about matematika. Bye bye semuanya.